tadi kita sudah sedikit berdiskusi tentang penyulingan menggunakan solvent, ya, solvent. Atau ada orang yang namanya enfluorasi ada juga yang implementasi. Ini kalau di buku-buku praktis itu mereka menulisnya menggunakan teknik ekstraksi enfluorasi. Teknik ini menggunakan sasis, ya, sebagai penghantar atau penghantar panasnya itu menggunakan sasis. Ya. Ini kita belum uji coba ini di alat ini. Ya, semoga nanti kita bisa mencoba ini yang ini. Ya. Kalau yang menggunakan vakum kemarin sudah, yang uap sudah, tapi kepanjangan kemarin nggak jadi teruskan. Ya mahal. Ya. Nah, menggunakan enfluorasi ini produksi minyak asiri dapat ditempuh melalui 3 cara. Namanya pengempaan, pressing, ya. Jadi material-material yang kita bukan itu dilupat dulu, dihancurkan dulu, dipecahkan dulu, atau di blender dulu misalnya. Gitu. Yang kedua, diekstrak menggunakan solvent, larutan kimia. Ya. Larutan kimia bisa menggunakan gaji, bisa menggunakan alkohol, bisa menggunakan etanol, ya, bisa menggunakan larutan buffer yang lain, bisa, sehingga bisa juga menggunakan aquades, bisa, sehingga minyak yang kita kehendaki itu bisa. Contoh yang paling gampang minyak asiri untuk enfluorasi ini adalah bikin wedang jahe. Bikin wedang jahe, wedang serai, wedang jeruk itu adalah namanya enfluorasi, namanya asiri yang sederhana ini. Atau bikin wedang cengkeh, ya, ini belum ada toh wedang cengkeh. Cengkeh itu yang kalau zaman saya dulu banyak kecil itu, mbah itu bikin wedang cengkeh dicampur dengan serai, cengkeh dengan jahe, itu untuk penghangat badan. Ini belum ada di zaman sekarang, tidak ada lagi. Nah, ini bisa dicoba sebetulnya. Metode ini sangat gampang sebetulnya. Kalau digunakan itu bisa di ruang, gampang sekali. Sekarang blender sudah ada. Terus solvent alkohol dijual di mana-mana. Terus penyulingnya ini bisa menggunakan dandang, bisa menggunakan panci, bisa. Nanti kalau sudah keluar minyaknya itu, nanti minyaknya akan mengambang di atas, terus disendoi. Nah, ini kalau orang dulu disendoi. Ya. Kalau orang sekarang tidak dibuatkan kawat atau selang pemicu, selangnya dimasukkan di atas panci, terus ini nanti kan kena panas, akhirnya minyak itu otomatis kedorong oleh panas termal itu, ya, panas termal pada panci itu akhirnya masuk ke dalam tempat penyulingan. Yang ini enak ini karena uap air itu jalan sendiri, ya. Kalau yang uap minyak sendiri karena berat jenisnya beda, jadi lebih enak. Kalau yang ini cuma prosesnya panjang, ya, beda dengan yang yang vakum sama uap. Ya, vakum malah enak, cemplung jadi satu, tinggal nunggu panas sampai 150 atau 170, itu nanti akan keluar kondensat sendiri dan aromanya sudah bisa dirasa. Tapi kalau yang ini tidak bisa dirasa langsung, masih agak lama dikit lah. Tapi yang paling gampang di sini ya, contohnya bikin wedang jahe atau wedang serai, itu namanya enfluorasi. Atau mengekstrak dari minyak melati, ya. Melati itu yang paling bagus, ya, yang sudah dicoba itu ya menggunakan gaji, ya, atau lemaknya hewan-hewan itu, ya. Di gaji itu diencerkan dulu, terus sampai rata di wajan atau di teflon. Nanti minyak melatinya ditabur di atasnya, ditaruh di atasnya. Itu nanti minyaknya itu tersedot atau terurai oleh gajah tadi, dan itu wangi sekali. Nah, cuma
kalau di menggunakan cara itu agak kesulitan ketika mengambil minyaknya, jadi harus menyaring lagi apa yang disaring, gajinya tadi supaya tidak nyampur dengan minyak ini. Jadi teknologi minyak asiri tidak ada yang instan ya, semuanya ada kelebihan dan kekurangannya. Tapi nanti kita bisa pilih mana yang bisa kita kerjakan di rumah, mana yang kita bisa kembangkan menjadi usaha, itu boleh, tinggal milih ya. Tapi yang penting tidak terlalu mahal. Kalau terlalu mahal nanti biaya produksinya itu banyak ya, sangat banyak ya. Nah, di solvent ini yang mahal itu dibeli alkoholnya ya. Kan alkohol sekarang yang 70% itu sudah 200-an per liternya. Kalau yang 90 kurang tahu ini, karena di Mojokerto tidak ada ya. Harus Surabaya. Nah, ini mahalnya di situ. Kalau bukan uap itu kan tinggal air dipanaskan atau menggunakan vakum sama air dipanaskan dengan materi yang ada, nanti asapnya keluar, uapnya keluar. Nah, itu sudah menjadi kondensat. Nah, kalau yang ini tidak, dihancurkan dulu, ekstrak menggunakan solvent, terus langsung didestilasi, dipisahkan antara minyak dan airnya. Itu baru bisa menghasilkan minyak asiri yang bisa kualitas A, kualitas B, kualitas C bisa itu. Dan minyak asiri sekarang di pasaran itu per mili yang standar, yang biasa itu 1000. Kalau yang agak bagus sedikit 5.000 sampai 6.000. Itu kalau punya 1000 mililiter berarti sudah banyak uangnya itu. Cuma bisnis ini bikin usaha minyak asiri itu sekarang udah mulai berkurang, karena ya ada banyak hal tadi itu ya. Banyak hal akhirnya berkurang. Pertama di material ya. Beberapa teman saya yang punya usaha minyak asiri di Serai sama yang lainnya itu, ketika diproduksi cepat begitu pohon serainya habis, akhirnya berhenti, dan lagi jeruk, cari lagi apa seperti itu. Jadi kalau hanya mengandalkan satu buah atau tanaman saja, itu kemungkinan pabriknya akan berhenti. Tapi jika bisa seluruh tanaman yang ada yang berpotensi minyak asiri dikerjakan, ya insya Allah bisa ini lanjut usahanya ya. Jadi tidak bisa fanatik, nanti saya produksi ini saja, karena itu dalam kurun bulan habis, bisa lagi karena memang materinya terbatas. Nah, ini beberapa hal Mas Egi Sabanis, silakan ditanyakan yang kurang paham dari kedua materi sebelumnya, materi kelima dan materi yang kayak ini ditanyakan.